Percayakah kalian bahwa toilet dapat menentukan masa depan? Semakin baik dan sehat toilet yang digunakan, maka Ini adalah bukti sejarah jejak peninggalan ketika era kekuasaan Mangkunegara ke-7. It helps children survive and thrive. bahkan PBB juga memperkirakan keuntungan ekonomi global dari investasi sanitasi dan air bersih, yakni mencapai 260 miliar dolar per tahun. Sebaliknya, sanitasi buruk dan kebiasaan buang hajat sembarangan, selain merusak lingkungan yang juga berdampak pada cepatnya bakteri dan virus berkembang biak, ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara dan diperkirakan berpotensi membebani negara antara 0,5% dan 7,2% dari PDB. Jadi gak heran kalau program kampanye untuk memberikan motivasi dan menggerakkan penduduk dunia mengenai pentingnya sanitasi, maka ditetapkanlah Hari Toilet Sedunia setiap tanggal 19 November. Pada episode kali ini karena tujuan saya adalah menunjukkan jejak sejarah keberadaan toilet umum di kota Solo ya, yang kini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya dan menjadi destinasi dengan latar belakang yang estetik dengan arsitek kolonial. Sekalian saja kita bedah latar belakang tempat ini dan apakah masih ada relevansinya dengan saat ini. Oke, jadi ikuti terus pembahasan kita kali ini dan semoga bermanfaat. Oke, kita akan coba tengok lagi untuk suasana di dalamnya, fasilitas yang ada di MCK atau mandi cuci kakus. Yang pertama di sini kita dari belakang ya. Ini untuk jamban atau WC-nya. Jadi untuk akses masuknya memang sempit sekali, ya. Sempit sekali, dan ketika kita bergeser ke sini kita kan bisa melihat di sini akan ada orang atau tidak. Ya. Dan untuk orangnya kalau melihat baknya di sana, kemudian ini alasnya bentuknya seperti ini, ya tentu menghadap ke sana. Jadi untuk privasi juga masih terjaga. Jadi di sini tanpa pintu ya, teman-teman. Jadi untuk zaman dulu itu memang sederhana sekali. Dan untuk ini terbuka, jadi nggak sumuk ya. Kalau panas pasti kepanasan. Tapi di sini rindang juga, banyak pohon-pohon juga. Kemudian kalau di sebelah sini ada dua. Dan ini bentuk bangunannya adalah simetris. Jadi di sebelah sini dan juga di sebelah sana tentunya akan sama. Kemudian di sini adalah untuk tempatnya mandi. Dan di sini ada pancuran atau shower. Kalau di sini di Jawa itu karena logatnya itu kan kadang-kadang susah ya mengucapkan bahasa Inggris. Jadi sebenarnya kalau orang-orang Eropa ya, karena ini kerjasama dengan saat itu kekuasaan Mangkunegara sangat dipengaruhi dengan pemerintahan kolonial, tentunya penggunaan bahasa fontaine, bahasa Inggris fontaine, artinya air mancur itu kan kalau orang Jawa, orang-orang sekitar sini kan susah. Jadi mereka panggil nama ini dengan nama fontaine. Jadi mirip-mirip sedikit lah, jadi diserap dari bahasa Inggris fontaine. Itu diduga, tapi sepertinya iya seperti itu. Jadi ini adalah pancuran-pancuran yang bisa dimanfaatkan warga atau masyarakat untuk mandi di sebelah sini. Jadi ini ada ya, kalau mandi seperti apa ya? Coba kita akan duduk di sini. Ya, kurang lebih seperti ini kita mandinya. Jadi kita shower di sini. Kemudian kalau di sini ada juga yang ini kecil. Dan jadi kan ada kecil. Nah ini mungkin untuk cuci baju pakaian. Oke, cakep. Jadi memang sudah dipikirkan untuk di era pemerintahan kekuasaan kerajaan Mangkunegara ini sudah diperhatikan sekali ya untuk kualitas air bersih, kemudian bagaimana cara kita membuang limbah manusia, yaitu kotoran manusia yang itu kalau dibuang sembarangan. Kalau masyarakat sekitar sini jangan dibayangkan seperti saat ini dengan fasilitas yang begitu modern, hampir setiap rumah memiliki MCK sendiri. Kalau zaman dulu kan rumah itu mungkin ya sederhana sekali dari kubu-kubu kayu, kemudian di sebelah sana kita juga lihat kali PP. Nah, mungkin sudah saat ini juga belum ditalut, jadi masih tanah yang miring begitu kalau dari sini ya. Jadi kalau
kita lihat di sebelah sana, di sebelah di barat atau selatan. Saya kurang tahu, tapi yang jelas sebelah di sana ada anak sungai Bengawan Solo yang bernama Kali Bebek. Dan disitulah ya masyarakat mungkin akan melipir ke sana untuk buang kotoran. Ya, termasuk juga mungkin cuci ya. Untuk kedalaman air saya nggak bisa membayangkan kondisinya sekarang dengan yang dulu. Mungkin untuk ketinggian air sangat berbeda zaman dulu karena banyak serapan dari tanah-tanah yang lapang. Sekarang sudah banyak bangunan dan padat sekali ya. Jadi ya inilah untuk Ponten atau Ponten di kota Solo. Ini salah satu objek wisata yang bisa kalian kunjungi secara gratis karena masuk tanpa tiket. Dan untuk momen-momen foto sepertinya di sini juga lumayan estetik ya, untuk bangunannya karena dibangun oleh Thomas Karsten ya, tentunya itu arsitek dari Eropa ya. Tentu ini akan memberikan perpaduan antara Jawa dengan Eropa. Jadi kalau kalian jalan liburan di kota Solo, jangan lupa untuk sempatkan mampir untuk ambil foto momen di sini. Namun sebenarnya kualitas toilet itu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Masa depan kita itu bisa dipengaruhi oleh bagaimana kita menangani, menjaga kebersihan, yang itu bisa menjadi dasar yang kuat untuk kita berproduktivitas. Kalau kita sakit, ya tentu produktivitas kita akan menurun dan kita akan sibuk untuk bagaimana cara mengatasi sakit penyakit. Dan seperti yang kita ketahui kalau secara langsung bahwa sanitasi yang buruk, toilet yang kotor itu sangat berpotensi menyebarkan penyakit. Ya, biasanya pencernaan. Tapi jangan sepelekan bahwa angka kematian karena diare yang khususnya dialami oleh anak-anak itu cukup besar. Open defecation imperils people's safety and health. Improving sanitation prevents disease and malnutrition. It helps children survive and thrive. It allows communities to flourish. It allows nations to prosper. Jadi, kenapa saya ajak kalian untuk peduli dengan masalah kebersihan sanitasi? Jadi di perjalanan kita kemarin bahwa kita jalan-jalan di Ponten, itu adalah jejak peninggalan era Mangkunegaran, dan di situ kita ditunjukkan secara literasi saya baca di jurnal bahwa sanitasi itu dibangun, Ponten itu dibangun pada era Mangkunegaran ke-7. Itu tujuannya untuk, karena pada saat itu masyarakat sekitar, khususnya kota Solo yang di bawah kekuasaan Mangkunegaran itu mengalami yang namanya penyakit menular, dan itu juga berpotensi membuat resiko yang sangat tinggi bagi anak-anak karena penyebaran penyakit seperti diare, kolera. Ya, kita jangan menyepelekan penyakit ini bisa berdampak parah ya, karena diare kan banyak mengeluarkan cairan sehingga dehidrasi. Dan untuk di negara-negara berkembang seperti kita pun, kita juga masih, di Indonesia pun juga masih di daerah-daerah tertentu di pedalaman khususnya itu juga kesadaran untuk memiliki sanitasi yang baik itu masih kurang. Jadi ini menjadi PR juga untuk masyarakat Indonesia. Dan kita yang sudah hidup di perkotaan, sangat mudah kita mendapatkan akses sanitasi yang layak dan bersih. Jadi itu aja poinnya yang bisa kita catat, yang bahwa dampak toilet, dampak sanitasi yang buruk itu yang pertama mempengaruhi aspek kesehatan, itu jelas. Yang kedua, itu akan berdampak bagi lingkungan, keberlangsungan lingkungan menjadi rusak. Kemudian yang ketiga adalah berdampak bagi ekonomi, ya, berdampak bagi produktivitas ekonomi. Jadi kalau sakit dan produktivitasnya akan menurun. Jadi oke ya, begitu saja yang bisa kita sampaikan.